Sinyal? Cepat, pergi panggil dokter. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, ayahku tidak akan seperti ini. Pak Wu dalam kondisi buruk. Host mencoba mengobati untuk pertama kalinya. Selamat host, Anda mendapat keterampilan medis tingkat dewa. Gelar, Master Pengobatan Tradisional. Aku hanya ingin memeriksa gejalanya. Dan sistem memberiku kemampuan yang begitu hebat. Sinyal? Ayah. Tuhan, cepat. Apa yang kau lakukan? Untung saja aku baru saja mempelajari ilmu medis. Jika tidak ayah tiriku yang baru diakui ini, sudah tiada. Apa yang kau lakukan? Berhenti di situ. Tidak. Kau tidak boleh menyela dia. Aku punturnya. Tepat pada titik aku punturnya. Dan tekniknya sangat brilian. Semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Sinyal? Ayah, Lin Xiwan ini benar-benar berhasil menyembuhkan Ayan. Jiwan, aku tidak tahu bahwa kau mengerti pengobatan. Teman muda Lia. Aku tahu ini sedikit mendadak. Tapi aku ingin mengajukan permintaan yang berani. Bolehkah aku menjadikanmu sebagai guruku? apa? Menjadikannya guru. Tuan Lu, Anda bukan hanya dokter ajaib nomor 1 di Haicheng, tapi Anda sudah memimpin balai keluarga Lu bertahun-tahun. Apakah Anda yakin ingin menjadikannya sebagai guru Anda? Aku sangat yakin. Teknik yang baru saja dia gunakan adalah 13 jarum gerbang hantu. Aku hanya pernah melihatnya sekali di masa mudaku. Dan aku tidak pernah menyangka bisa melihatnya lagi hari ini. Jika aku bisa mempelajari sebagian kecil saja, aku tidak akan memiliki penyesalan dalam hidup ini. Tidak, Tuan. Tolong jangan berlutut padaku. Itu terlalu berat bagiku. Mari lupakan soal magang. Kita bisa saling bertukar pikiran sesekali. Itu tidak akan berhasil. Aku Lo Xiezhong tidak memiliki anak sendiri. Karena ini adalah magang. Aku bersedia menawarkan setengah saham dari balai keluarga Lu milikku sebagai tanda magang. Ini. Jiwan. Master Lu adalah jenius medis terkemuka di Haicheng. Entah itu magang atau sekadar pertukaran. Kau harus menyetujuinya, bukan? Siwan. Aku minta maaf. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Seharusnya aku tidak berasumsi buruk tentangmu berdasarkan pengalaman masa lalumu. Aku minta maaf. Anda terlalu sopan. Yixuan. Jangan memarahi ayahmu. Kalian bersembilan bahkan tidak ada yang punya pasangan. Menurutku, Jiwan cukup luar biasa. Mengapa kalian tidak mencobanya? Ayah, apa yang kau bicarakan? Apa salahnya dengan itu? Kalian berdua harus mencoba untuk saling mengenal. Bahkan jika kita bukan ayah dan anak di masa depan, kita akan tetap menjadi keluarga. Ayah. Ayah, aku baru saja menyadari bahwa ayah masih memiliki beberapa masalah kesehatan ringan. Kondisi jantung ini juga penyakit lama. Kebetulan aku punya waktu luang akhir-akhir ini. Jadi aku akan membantumu mengobatinya. Jiwan, kau benar-benar menjadi semakin disukai semakin sering orang melihatmu. Jika kita bisa menjadi keluarga melalui pernikahan, itu akan jauh lebih baik. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi aku akan kembali sekarang. Tolong jaga kesehatan ayah. Anak ini. Keesokan harinya. Host menyaksikan latihan bela diri untuk pertama kalinya memperoleh bela diri tingkat dewa.
Begitu saja aku telah mendapatkan kekuatan tingkat master. Kakak keempat. Apel, keterampilan bela diri gadis ini sebenarnya tidak kalah dengan milikku. Kakak keempat. Tolong lepaskan. Anak muda, bagus untuk menjalin kedekatan. Jiwan, ibu dan ayah akan segera menikah. Aku berencana membeli beberapa hadiah. Kenapa kamu tidak memanggil kakak pertama? Dan kita semua bisa pergi bersama. Kakak pertama. Jiwan, kau benar-benar menjadi semakin disukai semakin sering orang melihatmu. Jika kita bisa menjadi keluarga melalui pernikahan, itu akan jauh lebih baik. Lin Siwan, ternyata tidak sebegitu, tidak berguna. Kamar tidur Hu Yixuan. Kakak pertama. Kakak keempat ingin kita pergi bersama. Apa yang kau lakukan? Palingkan wajahmu. Untuk apa kau ke sini? Kau tidak menutup pintu lagi. Aku jelas baru saja masuk. Biasanya tidak ada wanita di rumah ini. Kenapa aku harus menutup pintu? Aku tidak tahu. Apa yang kau lakukan? Kau sedang menikmati pemandangan. Bicaralah, kenapa kau ada di sini? Kakak keempat. Dia meminta kita pergi memilih hadiah untuk orang tua bersama-sama. Lalu apa yang kau tunggu, lakukan saja. Jiwan, jalanan barang antik di Haicheng ini pada dasarnya adalah jalanan barang palsu. Apakah benar-benar ada barang asli di sini? Jalanan ini hanya untuk menipu turis. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti bisa menemukan sesuatu yang bagus. Host, ini adalah penilaian barang antik pertamamu. Selamat, karena telah mendapatkan mata penilai. Mata penilai. Vas palsu 10 yuan. Gelang palsu 100 yuan. Lukisan palsu 200 yuan. Kemampuan ini tidak buruk sama sekali. Adik kecil, apa yang sedang kamu lihat? Hui Silin 23 tahun, bernilai ratusan juta. Ya ampun. Tidak buruk untuk tuan muda keempat keluarga Hui. Dia bernilai lebih dari 100 juta. Hui Lixuan 25 tahun dan bernilai lebih dari 100 juta. Kedua kakakku, di usia semuda ini, memiliki kekayaan bersih yang begitu tinggi. Itu luar biasa. Lukisan palsu modern, tapi ada kompartemen tersembunyi di dalamnya. Nilainya tak terukur. The film was translated and narrated by M Media. Bos, aku akan mengambil lukisan ini. Tuan Wang pemilik kios jalanan barang antik. Lukisan ini 50.000. Sepakat. Bos Wang 500.000. Aku akan mengambil lukisan ini. Nona muda. Seperti kata pepatah, lukisan ini jatuh ke penawar tertinggi. Jika kau hanya menawarkan sebanyak itu. Tamu ini milikmu. Sepertinya, ini adalah jebakan. Kakak, kupikir ada aturan, siapa cepat dia dapat melakukan ini. Bukankah agak curang?
sekali melihat lukisan ini, dan kau bisa tahu ini adalah karya otentik oleh sang santo pelukis Wu Dozi. Aku menyukai lukisan ini. Saya akan membelinya berapapun harganya. Bagaimana dengan ini, nona muda? Mengingat Anda yang datang lebih dulu. Jika Anda bisa menawarkan 500.000. Lukisan ini. Itu milik Anda. Bos Wang. Bagaimana Anda bisa berbisnis seperti ini? Saya tidak peduli dengan semua itu. Siapa cepat dia dapat mengerti. Selama nona muda ini bisa membayar 500.000, maka karya asli Wu Dozi ini akan saya jual kepadanya. 500.000, aku akan mengambilnya. Jiwan, ayah baru saja memberimu 1 juta. Kamu benar-benar akan menghabiskan 500.000 untuk lukisan yang jelas-jelas palsu ini. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Aku pernah melihat beberapa lukisan kuno asli, dan harganya biasanya ratusan juta. Bagaimana mungkin jalan ini bisa memiliki lukisan kuno yang asli? Ibu dan anak itu, mereka benar-benar tidak punya penilaian sama sekali. Aku tidak boleh menyetujui pernikahan ini. Jika tidak, keluarga Hu kita akan dihancurkan oleh mereka cepat atau lambat. Dua orang itu, mereka jelas-jelas sedang melakukan penipuan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Semuanya, perhatikan baik-baik. Tidak ada pengembalian atau penukaran untuk barang yang sudah dibeli. Barang yang dijual di sini, setelah terjual, terlepas dari keasliannya, tidak dapat dikembalikan. Ini kartu Anda. Apa kau yakin tidak akan menyesal? Omongan macam apa itu? Seorang pebisnis pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Apakah lukisan ini benar-benar asli atau palsu? Ayahku, meskipun dipecat oleh grup Xingyao, sekarang adalah seorang eksekutif di grup Su. Kehidupan yang baik masih menunggu di depan kita. Kalau begitu, malam ini, ayo kita merayakannya. Malam ini, aku tahu betapa hebatnya dirimu. Sayang. Lihat. Siapa itu? Jalan. Sayang, ayo kita pergi melihatnya bersama. Lin Jiwan, apa yang kau lakukan di sini? Itu kau. Dilihat dari pembawaan Anda yang terhormat, Anda pasti berteman dengan nona muda ini kan? Dia baru saja membeli lukisan dari saya. Seharga 500.000 juta. Apakah Anda ingin membeli sesuatu juga? 500.000 juta? Lin Xiwan. 500.000 juta. Dan kau membeli ini. Tidak peduli seberapa mampu ayah tirimu, dia tidak akan sanggup membiarkanmu menghamburkan uang seperti ini. Lin Jiwan, apakah makhluk surgawi dalam lukisan itu mengenakan stoking jaring hitam? Apa kau tidak tahu? Aku tidak tahu bahwa hal ini ada di zaman kuno. Tidak heran kau ingin merobeknya. Benar-benar palsu pada pandangan pertama, bukan? Tidak. Lukisan ini asli. Lin Jiwan, apakah memiliki ayah tiri miliarder membuatmu menjadi bodoh? Jika The film lukisan was ini asli, translated and aku akan narrated by berlutut M Media. dan memanggilmu leluhurku. Baiklah, sepakat. Kau sendiri yang mengatakannya. Jiwan, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana ini mungkin? Lin Jiwan, mimpi muluk apa yang sedang kau alami? Kau tidak berpikir bahwa dengan merobeknya, itu akan tiba-tiba menjadi asli, bukan? Wanita dalam mimpi. Hanya beruntung memiliki ayah tiri yang kaya itu saja. Apakah kau masih berfantasi untuk bisa langsung sukses dalam sekejap? Lukisan ini
Bagian luarnya palsu, tapi ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Sekarang, aku telah mengembalikan penampilan aslinya. Lihat. Prasasti dan segel di sudut kanan atas jelas merupakan karya asli Wu Daozi. Dewa terbang. Lukisan dewa terbang ini. Ini? Ini sebenarnya lukisan dewa terbang. Kakak, lukisan ini. Apakah benar-benar setar kenyataannya sepopuler itu? Wu Daozi dikenal sebagai orang suci lukisan. Beberapa waktu lalu, sebuah karya berjudul Burung dan Bunga terjual dengan harga yang sangat fantastis. Jika ini adalah Wu Daozi asli, harganya akan lebih dari 100 juta. 100 juta. Adik kecil, kamu akan menjadi kaya. Jiang Meier. Bukankah kau yang mengatakan tadi, jika lukisan ini asli, kau akan memanggilku leluhurmu? Jadi bagaimana jika ada tanda tangan Wu Daozi, seniman legendaris seperti itu, bagaimana mungkin karya-karyanya bisa begitu mudah dibeli? Tepat sekali. Bagiku, lukisan ini sama sekali tidak istimewa. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan padamu keajaiban lukisan ini. Lin Jiwan, jika kau suka hidup di dunia fantasi, pergilah bermimpi di tempat lain. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan ketidaktahuanmu di sini. Kamu mau menjual barang rongsokan ini seharga 100 juta. Tepat sekali. Aku akan memanggil Tuan Sun, penilai barang antik nomor 1 di Haicheng sekarang juga. Dia akan membongkar kedokmu, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Silakan, panggil dia sekarang juga. Aku akan membuatmu kalah dan mengakuinya tanpa bantahan. Tapi kupikir, taruhan kita tidak cukup besar. Lalu apa yang kamu inginkan? Jika kau kalah, kau harus merangkak keluar sini. Dan setiap kali kau melihatku, kau akan memanggilku leluhurmu. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Maka jika kamu kalah, kamu harus menghabiskan malam dengan sopirku. Lagi pula sopirku cukup besar dan bulat. Jadi dia butuh olahraga malam ini untuk menurunkan berat badan. Jiang Meian, kamu mencari masalah. Jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Aku percaya lukisan ini asli. Mari bertaruh, kalau begitu, aku tidak takut padamu. Ketua Sun ahli penilai barang antik. Lin Xiwan, Tuan Sun sudah datang. Tunggu saja sampai 500.000 milikmu terbuang sia-sia dan menghabiskan malam itu bersama sopir keluarga Jiang. Tuan Sun, Anda sudah datang. Silakan lewat sini. Ini, lukisan ini. Tuan Sun, aku sudah menduganya. Lukisan ini pasti palsu. Lin Xiwan, barang antik dan bisnis. Keduanya membutuhkan akumulasi selama beberapa generasi. Seseorang sepertimu, dari kalangan rendah dan tak tahu kualitas, pada akhirnya akan menghamburkan keberuntungan apapun yang kau temui. Tuan Sun bahkan belum bicara. Kenapa kalian semua terburu-buru? Ini, lukisan ini adalah karya asli yang otentik. Saya hanya menyesal bahwa setelah seumur hidup berkecimpung dalam bisnis ini, bagaimana bisa hari ini saya baru melihat karya mahakarya seperti ini. Apel. Ini adalah satu-satunya karya Wu Daozi yang masih ada. Setiap bagiannya bernilai kekayaan yang luar biasa. Dan yang ini, lukisan dewa terbang yang belum pernah ada sebelumnya dan unik, dinilai setidaknya 200 juta. 200 juta. Nona muda, apakah Anda bersedia untuk melepas lukisan ini dan menjualnya kepada saya? Lukisan ini adalah hadiah pernikahan untuk orang tuaku. Jadi tidak bisa dijual kembali. Lin Xiwan, benar-benar ingin memberikan barang antik ini kepada ayah. Mungkinkah bahwa dia benar-benar tidak mengincar harta keluarga Hui kita?
Ibu, aku membayar harga yang sangat mahal hanya untuk membawa ibu masuk ke keluarga kaya ini. Kamar tidur Hui Xingyao. Apa yang kau lakukan? Pasti ada seseorang yang memikirkanku. Ayo cepat. Dan beri Xiwan, seorang adik perempuan. Apakah kau benar-benar memberikan lukisan ini kepada ibu dan ayah? Ya, Sebagai hadiah balasan, aku akan memberimu 200 juta dalam bentuk saham grup Xingyao. Cepat berterima kasih pada kakakmu. terima kasih kakak pertama. Percuma aku mengakuimu, kau masih punya kakak-kakak lain untuk dihadapi. Jika kau ingin masuk ke keluarga Hui, kau harus bekerja keras. Ya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin barang rongsokan ini berharga begitu mahal? Jiang Meier, apa kau sudah lupa? Apa yang baru saja kau katakan? Terus kenapa kalau kamu sedikit beruntung? Jika aku tidak mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan? Berani kamu memukulku? Aku membuka kunci, keterampilan bela diri tingkat 2 pagi ini. Aku memiliki kekuatan seorang master. Jiang Meier ini masih mengira aku kucing kecil. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pukulan wajah babi. Lin Jiwan. 3 hari dari sekarang, di konvensi Giok Haicheng, aku akan mewakili grup Su dalam serangan terkoordinasi terhadap grup Xingyao milikmu. Tunggu saja. Adik kecil, keterampilan bela dirimu lebih baik dariku. Siwan, aku benar-benar terkesan. Kakak pertama, bahkan direktur sedingin es sepertimu pun telah mengakuiku. Aku akan bekerja keras untuk memenangkan hati yang lainnya juga. Baiklah, ibu dan ayah masih menunggu di rumah. Ayo ambil hadiahnya dan pergi. Aku sangat senang. Pintu masuk grup Xingyao. Adik perempuan ini terlihat cukup baik, tapi selama bertahun-tahun Hui Yanzi, tuan muda kedua keluarga Hui. telah ada banyak orang yang berkomplot melawan aset keluarga Hui kita. Hui Qixing, tuan muda ketujuh keluarga Hui. Saya tidak mengakui adik seperti ini. Kakak kedua, kau paling membenci wanita. Kenapa aku tidak membunuhnya saja? Kita bisa membiarkan ibunya tetap hidup. Bagaimanapun dia adalah wanita yang disukai Ayel. Namun, dengan aset keluarga Hu di tangan orang-orang seperti mereka, aset itu akan habis dihamburkan cepat atau lambat. Benar. Kalau begitu, saya harap gadis ini bisa lulus ujian yang telah ditetapkan kakak kedua untuknya. Dengan begitu, saya akan bisa membiarkannya tetap di sini lebih lama. Siwan, bukankah tak pantas memberi hadiah pada ayah dan ibu dengan barang murahan dari pasar lok seperti ini? Tepat sekali, adik kecil. 2 barang milikmu ini pasti tidak asli kan? Kakak, bagaimana dengan lukisan yang kubeli itu? Apa masih mustahil bagimu untuk percaya padaku? Itu benar. Tapi, kakak sulung. Kakak sulung. Kakak keempat. Ini adalah hadiah pernikahan untuk ibu dan ayah. Kau memberikan mereka benda-benda ini, barang seperti ini. Bisa kita beli dalam jumlah banyak, di kios jalanan manapun. Kakak kedua. Kakak ketujuh. Kenapa kalian berdua kembali? Ini semua karena ayah menemukan pasangan yang tidak bisa diandalkan. Saya khawatir, jadi saya kembali untuk memeriksa keadaan. Kali ini saat kita kembali, kita tidak akan pergi lagi. Mari kita lihat siapa yang masih berani menginginkan kekayaan keluarga Hui. Kakak kedua, kakak ketujuh, senang bertemu dengan kalian. Seandainya aku tahu kalian akan datang, sudah sejak lama aku menyiapkan The hadiah film untuk was kalian. translated and Siapa yang menginginkan narrated by hadiahmu? M Media. Kakak kedua, ayo pergi. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Halo ayah. Ayah, ini adalah hadiah pernikahan yang kubelikan untukmu. Itu adalah kalung Heart of the Ocean yang saya menangkan di pelelangan. Ayah, ini adalah hadiah pernikahanku untukmu. Ini adalah bilah pedang dari seorang ahli di luar negeri, khusus untuk membasmi wanita-wanita jahat.
Ibu dan ayah, ini adalah hadiah yang sudah kupersiapkan untuk kalian. Semoga pernikahan kalian bahagia. Ayah. Ini adalah barang yang Siwan dapatkan di jalan barang antik. Karya asli Wu Daoxi dari dinasti Tang. Dewa terbang. Aku harap ayah menyukainya. Dewa terbang. Ini adalah karya asli Wu Daoxi dari dinasti Tang. Ini sangat berharga. Karya asli Wu Daoxi. Bagaimana mungkin Lin Xuan bisa mendapatkan ini, lalu memberikannya kepada ayah? Ini sudah diverifikasi oleh Master Sun, penilai barang antik terkemuka di seluruh Haicheng. Bahkan jika ayah tidak percaya pada Siwan, ayah setidaknya harus percaya padanya. Tapi, saya benar-benar meremehkannya. Ibu dan ayah, ini adalah hadiah pernikahanku untuk kalian. Aku juga mendapatkan ini di jalan barang antik. Ayah, coba lihat. Dan lihat apakah ini asli atau palsu. Bermain-main. Bahkan jika kau memberinya yang palsu, apa kau benar-benar berpikir ayah akan menyalahkanmu? Ayah, kau tidak boleh berhati lembut terhadap orang luar. Jika tidak, mereka akan menggunakannya untuk melawanmu. Kakak-kakak. Meskipun keluarga Hui sangat kaya raya, tapi aku dan ibu benar-benar tidak mengincar harta keluarga Hui. Ayah, bagaimana menurutmu? Coba lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Kakak kedua, mengapa kau begitu terkejut? Saya hanya berpikir saya melihat dua bayangan samar. Seekor naga dan seekor burung phoenix. Ini adalah naga dan phoenix membawa kemakmuran. Harmoni sempurna antara suami dan istri. Ini adalah pertanda baik dari harta karun langka yang muncul di dunia. Jiwan, jika bukan karena pengalamanku, saya khawatir saya tidak akan bisa membedakannya. Cincin jempol giok ini memiliki sejarah yang panjang. Dan sepertinya, ini adalah artefak kerajaan. Ini pasti berharga mahal, bukan? Ayah, ini juga barang yang Siwan dapatkan di pasar barang antik. Barang milikmu ini hanya seharga 300 yuan. Gelang giok bibiling hanya seharga 500. Ayah, meskipun ini murah belinya, tapi kamu benar tadi. Cincin jempol ini memang artefak kerajaan. Harganya sangat mahal. Gelang giok yang kuberikan pada ibu juga merupakan barang unik dari koleksi kekaisaran. Mungkinkah saya benar-benar salah menilainya? Bahkan, jika dia bisa menghasilkan uang lalu kenapa? Dia pasti punya niat jahat terhadap ayah. Atau terhadap keluarga Hui kita. Bukan hanya kau membeli lukisan Wu Daoxi yang asli. Tapi kedua barang ini juga sangat murah. Jiwan, saya tidak menyangka kau juga terampil dalam penilaian barang antik. Kalau begitu konvensi giok dalam 3 hari lagi. Lupakan saja, lupakan saja. Lupakan saja, jalan yang berbeda tidak akan bersilangan. Kau mengerti barang antik. Tapi kau mungkin tidak mengerti giok dan batu permata. Dan, Lalu kenapa, ayah? baru saja tadi, putri sulung perusahaan Su mengirimkan lamaran pernikahan. Dia bilang, jika kami tidak menyetujui pernikahan itu, dia akan membuat kami pulang dengan tangan hampa di pameran batu giok 3 hari lagi. Ayah, Ayah, apa yang kau katakan? apa yang ayah katakan? Konvensi giok ini sangatlah penting. Bagi grup Xingyao kita, ini adalah sumber bahan baku untuk divisi perhiasan kita. Namun perusahaan Su telah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menghalangi kita. Mereka akan memastikan kita tak dapat bahan baku. Itu keterlaluan. Aku akan pergi menemuinya sekarang juga. Jangan berani-berani. Jika kita bertindak gegabah, itu hanya The akan film was memperburuk keadaan. translated and narrated by M Ayah. Media. Sukianan adalah wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau. Aku tidak akan menikahinya. Kita benar-benar berada di jalan buntu. Aku tahu. Begitu pasokan bahan baku perhiasan terputus, kita harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Tapi meski begitu, aku tidak akan menikahi wanita itu. Paling buruk, kita hancur bersama mereka. Kakak, aku mendukungmu. Sukianan ini dirumorkan kasar dan memiliki masalah kesehatan. Dia jelas bukan pasangan yang cocok. Ayah, aku yakin prioritas saat ini adalah mencari langkah penanggulangan.
Ayah mendukungmu. Sukianan itu sudah keterlaluan. Kontrak pernikahan itu tidak hanya membawa namamu Yixuan. Itu mencantumkan kalian bersembilan. Surat nikah. Kalian bersembilan adalah kesayangan ayah. Dan untuk menuntut persyaratan yang begitu memalukan, ayah lebih baik bangkrut daripada membiarkan ini, kecuali jika itu adalah orang yang tepat, yang dipilih dari antara kalian bersembilan untuk menikah. Ayah, aku punya pertanyaan untukmu. Apa sebenarnya sifat dari konvensi giok yang kamu sebutkan itu? Keluarga Hui kita, terutama bergerak di bidang kosmetik dan perdagangan perhiasan. Pameran permata ini adalah sumber pasokan tahunan kita. Acara ini menampilkan pameran dan segmen judi batu, tapi itu dikendalikan oleh grup Su yang telah memonopoli sebagian besarnya. Ayah, aku punya ide. Ayah, konvensi giok ini memiliki segmen judi batu. Kita bisa menyerang melalui segmen itu saja. Siwan, dalam judi 9 dari 10 taruhan pasti kalah. Bahkan jika kau berhasil membelah beberapa perhiasan dan giok, itu semua bisa jadi hanya barang rongsokan tak bernilai. Bahkan jika kau membeli semuanya, apa gunanya? Adik kecil, meskipun kakak mempercayai penglihatanmu, bahkan para ahli top di Haichen tidak bisa menjamin bahwa segmen judi batu akan menghasilkan giok berkualitas tinggi. Ayah, kakak, aku akan memberikan hasil yang memuaskan bagi kalian. Kata-kata kosong tidak membuktikan apa-apa. Berhenti bicara besar di sini. Kakak bilang bahwa wanita hanyalah pembawa masalah. Kata-kata dari pembuat onar sepertimu tidak bisa dipercaya. Apakah kakak ini mengalami patah hati? Emosinya sangat meledak-ledak. Kakak kedua, tentu saja aku tahu kata kosong tidak membuktikan apapun. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Jika aku kalah, maka aku, Lin Xiwan, akan meninggalkan keluarga Hui. Lalu bagaimana denganku ibumu? Apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku? Ibu, apakah aku pergi atau tinggal? Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Sama sekali tidak. Jika putriku tinggal, aku tinggal. Jika tidak, aku juga pergi. Jiwan, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Kita semua satu keluarga. Ayah, siapa yang menganggap mereka keluarga? Orang-orang yang mendambakan aset keluarga Huko ini. Bukankah tadi kamu ingin bertarung? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Apa syaratnya? Syaratnya, jika kamu kalah, maka kamu harus memberikan ibuku dan aku permintaan maaf secara publik. Dan menerima ibuku. Apakah hanya itu saja? Kupikir gadis ini ingin mengajukan tuntutan yang keterlaluan. Tapi jika dia benar-benar bisa menyelesaikan krisis ini, aku status ibu dan anak itu bukan hal yang mustahil. Jiwan, kenapa kamu bicara seolah-olah kita orang asing? Kamu dan ibumu. Ikutlah denganku. Buddha. Jiwan, di dalam sini adalah apa yang telah aku siapkan selama bertahun-tahun ini untuk kesembilan putraku sebagai mas kawin pernikahan. Sekarang, ayah akan membiarkanmu menyimpannya. Mas kawin. Selama bertahun-tahun ini, banyak yang mendambakan aset keluarga Hui. Untungnya, ayah bertemu Xiuzhou. Ini adalah apa yang telah ayah siapkan untuk mas kawin pernikahan putra-putra ayah. The film was Seseorang translated kemari. and narrated by M Media. Bukankah ini hanya mas kawin pernikahan untuk para putra? Kenapa? Ada 2 kursi yang disiapkan. Karena ini sangat berat. Kalian harus mempersiapkan mental. Ibu, jangan kehilangan ketenangan kita. Jangan biarkan mereka meremehkan kita. Tetaplah teguh. Tegakkan kepalamu.
Ini adalah apa yang telah ayah siapkan untuk putra-putra ayah sebagai mas kawin pernikahan. Ini untuk putra sulungku Yixuan. Ini untuk putra keduaku. Ini untuk putra ketigaku. Setelah melihat mas kawin pernikahan kakak-kakakmu, apakah kamu punya pemikiran? Bagaimana menurutmu? Ayah sudah tua. Dan ayah ingin menikmati masa tua ayah bersama ibumu. Mulai sekarang ayah telah memutuskan untuk menjadikanmu penerus grup Xingyao. Namun, kamu harus menjanjikan satu hal kepada ayah. Ada apa? Sepanjang hidup ayah tidak pernah salah menilai orang. Mulai sekarang, kamu harus menjaga kesembilan kakakmu. Berjanjilah pada ayah. Tapi aku hanyalah seorang wanita. Mengapa memilihku? Percayalah pada penilaian ayah, kamu pasti bisa. Kartu ini adalah kartu emas pimpinan dari grup Xingyao kita. Melihat kartu ini berarti melihat ayah. Mulai sekarang, ini ada di tanganmu. Menyiapkanku menjadi pewaris grup Xingyao. Ini adalah konglomerat terbesar di Haicheng. Bagaimana mungkin aku layak untuk ini? Siapa itu? Siwan, apakah kamu di sana? Silakan masuk. Kakak, kenapa kamu di sini? Ini, kakak. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak harap tenang. Bagaimanapun juga kita hanyalah saudara sebatas nama. Siwan. Siwan, aku mencintaimu. Deteksi pertama, host. Sistem aku tidak menginginkan hal itu. Kakak harap tenang. Apapun yang terjadi, selalu ada jalan keluar. Aku dengar tepukan di kepala, bisa membawa keberuntungan. Aku memberikannya padamu sekarang. Kakak, blokade terkoordinasi grup Su. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Apa kau benar-benar punya cara? Apakah aku menonton terlalu banyak drama pendek? Apakah ini benar-benar direktur sedingin es yang kulihat di TV? Kakak ada apa? Sakit perut. Ini penyakit kronis. Kakak, aku bisa mengobati penyakitmu dengan penyaluran energiku. Aku sudah menemui banyak dokter. Tak satu pun dari mereka ada gunanya. Apa kau benar-benar bisa menyembuhkannya? Ya, aku akan turun sekarang. Aku akan menyiapkan secangkir teh jah untukmu. Dikombinasikan dengan pengobatan energiku, kamu akan segera merasa lebih baik. Terima kasih. Siwan, terima kasih atas kerja kerasmu. Jiwan, ayah mendengar dari Yixuan bahwa kamu cukup mampu dalam menangani para anggota dewan itu. Tapi ayah ingin memberimu peringatan. Kamu harus waspada terhadap adik ayah, Gue Fugui. Dia memegang 10% saham perusahaan dan juga ingin bekerja sama dengan grup Su untuk melancarkan serangan terkoordinasi pada grup Xingyao dan merebut perusahaan. Jangan khawatir ayah, aku tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Jika dia ingin bersekongkol dengan orang luar untuk merebut grup Xingyao, itu benar-benar tidak bisa diterima. Selain itu, ayah berniat untuk membatalkan status adopsi kesembilan saudaramu. Dengan begitu, sekarang kamu bisa memberikan segalanya. Kartu ini tidak memiliki batas. Anggap saja ini dari ayah, ayahmu yang memberimu dana kencan. Jika itu belum cukup, ayah akan memasukkan rumah dan mobil ini atas namamu juga. Tidak. Maksudku itu terlalu berlebihan. Kamu adalah satu-satunya putri Xiuzil. Dan sekarang kamu adalah putri ayah juga. Segala sesuatu yang ayah miliki, cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Ini bukan apa-apa. Lakukanlah. Siwan, aku ingin membawa kakak ketujuh bersamaku ke konvensi Giok.
Apakah aku bahkan bisa keluar dari konvensi Giok dengan selamat? Aku ingin memperbaiki hubungan di antara kalian berdua. Kenapa? Bukankah hal yang bagus? Berada di perusahaan pembunuh terhebat di Dacia. Sial sekali, baru saja aku tiba. Jadi dia seorang penggali emas ya? Bahkan jika ibunya menempel pada keluarga Hui, apa pengaruhnya? Penyelenggara konvensi Giok hari ini didukung oleh pelindung Mei kita. Nona sulung grup Su. Su Qianang. Jika keluarga Hui tidak mengamankan bahan baku perhiasan hari ini, mereka pasti akan bangkrut. Sayang, ayo pergi. Lihat betapa sombongnya mereka. Grup Su. Sepertinya sudah memenangkan ini. Jangan khawatir kakak, itu hanya judi batu bukan? Dengan aku di sini. Kamu bicara besar. Apa kamu tidak takut lidahmu tergigit? Kakak ketujuh tunggu dan lihat saja. Pemasok A. Lihat. Itu pimpinan grup Xingyao, Hu Yixuan, benar-benar gagah dan melegenda seperti yang dikatakan orang. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pemasok B. Siapa yang bisa menikah dengannya? Wanita yang sangat beruntung. Siapa orang di sebelahnya itu? Kalian tidak tahu. Pemasok C. Saya dengar Hu Xingyao menikahi seorang pelayan, seorang tukang cuci piring. Orang di sebelah Hu Yixuan itu, pasti, putri wanita itu. Pantas saja. Ibunya menempel pada pengusaha kaya. Dan putrinya ikut-ikutan menumpang hidup. Lihat wajahnya. Dia terlihat seperti penggoda. Mengapa kau tidak kembali dulu? Kesempatan ini menuntut untuk mengutamakan gambaran besar. Tidak perlu kakak. Datang ke sini. Aku berniat menyelesaikan masalah kalian. Direktur Hu. Su Qianang putri sulung keluarga Su. Saya harap Anda baik-baik saja. Kemarilah minum bersamaku. Minuman ini. Kau harus meminumnya sendiri. Ini Su Qianan. Si mulut tajam yang terkenal, nona sulung keluarga Su di Haicheng. Hu Yixuan ini, dia benar-benar menolak untuk memberinya muka sama sekali. Ketika nona sulung itu kehilangan kesabaran, pasti akan ada kekacauan. Dan dia punya kebiasaan. Mempermainkan dan membuang pria. Kali ini. Hu Yixuan tamat. Hu Yixuan. Dasar bajingan. Beraninya kamu menyiram nona tertua keluarga Su. Lin Xiwan, kamu benar-benar berani memprovokasi nona sulung keluarga Su. Apa kau dan saudara-saudaramu sudah tidak ingin hidup lagi? Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Setelah aku berhasil menguasai grup Xingyao, aku akan berurusan dengan kalian 9 bersaudara satu persatu, dan membuat kalian membayar, sampai aku menghancurkan kalian. Sampai jumpa. Nona Su, aku sedang bertengkar dengan priaku. Apa yang kau teriakan? Apa yang membuatmu membuat keributan seperti itu? Kakak. Su Qianan terkenang karena pendendam. Kamu mempermalukannya hari ini. Mulai sekarang. Kita harus bersiap. Paling buruk kita akan melawannya sampai akhir. Kedelapan adik laki-lakiku adalah harta sejati keluarga Hui. Siwan. Konvensi Giok akan segera dimulai. Aku akan pergi untuk melihat apakah ada pemasok lain. Halo. Saya Presiden Grup Xingyao. Halo. Saya Hui. Persis seperti dugaanku, Su Qianan telah menyuap semua pemasok. Kita sama sekali tidak bisa mendapatkan bahan baku. Ini sangat tidak adil. Aku akan bicara dengan mereka. Kakak ketujuh. Grup Su telah bekerja sama dengan Hua Fugui. Kau bukan tandingan mereka. Jangan gegabah. Master Dong pakar penilai Giok terkemuka di Haicheng. Tuan. Lewat sini silakan. Tolong.
Lin Jiwan, kakakmu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Jiang Meier tahu diri itu adalah sebuah kebajikan. Apakah kamu ingin mati? Siapa sebenarnya yang mencari masalah? Begitu pasokan bahan mentah, grup Xingyao milikmu terputus. Denda likuidasi akan melumpuhkan arus kasmu. Saat itu tiba beberapa orang, hanya akan menunggu kehancuranmu. Hyu Ixuan, aku memutuskan untuk tidak memilih satupun di antara kalian 9 bersaudara Hyu. Selama kau bersamaku, maka aku bisa memberikan grup Xingyao jalan keluar. Lepaskan. Nona Su, tolong jaga harga dirimu. Itu hanya lelang giok bukan? Kita lihat saja nanti. Lin Jiwan. Kau benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Tuan, silakan duluan. Tolong. Lin Jiwan, mari kita selesaikan semua urusan kita hari ini. Begitu rantai modalmu putus, kamulah yang akan menangis. Ayo pergi. Lin Xiwan. Yang paling kubenci adalah orang seperti kamu, yang sama sekali tidak punya kemampuan, tapi bersikeras berpura-pura bisa. The film was translated and narrated by M Media. Siwan, jika konvensi giok ini tidak berjalan dengan baik, grup Xingyao kita akan dalam bahaya. Percayalah padaku kakak-kakak ketujuh. Konvensi giok. Selamat malam semuanya. Malam ini, kemitraan dengan pemasok kita seharusnya sudah hampir selesai. Jadi sekarang, kita beralih ke acara utama kita, lelang giok. Kita akan menggunakan format lelang hari ini. Mari kita keluarkan barang pertama kita malam ini. Siwan, mari kita mulai. Jika gadis ini benar-benar bisa menggunakan lelang giok ini untuk menyelamatkan kita dari kesulitan, maka aku benar-benar meremehkannya. Potongan giok ini adalah mineral pendamping dari varietas es kualitas terbaik. Melihat pola permukaannya, ada peluang besar itu akan menghasilkan sesuatu. Harga awal adalah 30.000. Setiap kenaikan harus minimal 10.000. Penawaran dimulai sekarang. Saya tawar 40.000, 50.000. Kakak, batu ini terlihat bagus. Aku juga berpikir begitu. Siwan, bagaimana menurutmu? Tidak. Aku rasa batu ini tidak bagus. Tapi ini adalah biji yang berasosiasi dengan varietas egg. Lihat pola-pola ini, sangat mungkin. Tidak. Percayalah padaku, batu ini benar-benar tidak bagus. Lin Jiwan, kamu benar-benar tidak tahu barang bagus saat melihatnya. Batu yang sangat bagus. Kurasa keluarga Hyu milikmu ditakdirkan untuk bangkrut. Aku menawar 100.000. 100.000 pertama. 100.000 kedua. 100.000 ketiga. Terjual. Selamat Nona Jing. Terima kasih semuanya. Lin Xiwan, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan grup Xingyao? Jangan terlalu cemas kakak, ini baru permulaan. Untuk potongan giok kedua ini, sedikit mengecewakan. Harga awal adalah 5.000. Setiap kenaikan, tidak boleh lebih rendah dari 1.000. Harga awal. Giok hitam kualitas terbaik, nilainya tak terukur. Batu ini tampaknya cukup tidak biasa. Batu ini terlihat seperti tambang yang sudah lama dikerjakan, sisa batuan limbah, jiap dan batu permata yang asli. Sudah lama digali habis. Memang, batu seperti ini tidak mungkin berisi perhiasan apapun. Tidak, kakak. Kita bisa membeli yang ini. Apa kamu yakin? Kakak, limbah seperti ini hanya dianggap sebagai harta karun oleh mereka yang tidak tahu bisnisnya. Kakak-kakak percayalah padaku. Batu ini, bagaimanapun caranya, kita harus membelinya. Hyu Ixuan, apakah begini caramu membawa orang luar?
Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Benar begitu penguntit. Atas dasar apa kau berani bicara begitu tentang kakakku? Aku percaya padanya. Batu ini, aku bertekad untuk membelinya. Baiklah, kalau begitu aku akan meladeni permainanmu. Saya tawar 50.000. Baik, 50.000. Nona sulung keluarga Su memang murah hati. 50.000 pertama. 100.000, 200.000. 300.000. 500.000. 500.000. Nona sulung keluarga Su telah menawar 500.000. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Siwan, sudah mencapai 500.000. Ini hanya batu sampah. Kakak, kita harus memenangkan lelang ini bagaimanapun caranya. $1 juta. Siwan, batu sampah ini, apa kamu yakin ingin menghabiskan 1 juta untuk itu? Kakak, jangan khawatir. Beli seharga 1 juta, dan nilainya akan meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Hugh Xuan. Kupikir penguntit ini punya trik mencengangkan di balik lengan bajunya. Siapa sangka? Dia hanya berlari untuk membuang-buang uang. Para pemimpi ini memang ada-ada saja. Tawaran 1 juta. Untuk potongan batu sampah ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan terus menaikkan harga bersamamu? Lin Jiwan. Nona tertua Sukami tidak akan menawar lebih tinggi lagi. 1 juta itu kamu bisa bayar sendiri. Tuan Anda punya mata yang jeli. Mengapa Anda tidak melihatnya? Untuk batu sampah seperti ini, apakah ada sedikit saja peluang bahwa itu bisa berisi giok bernilai kekayaan? Mamang, ada sedikit kemungkinan menemukan giok hitam tipe raja. Tapi kemungkinannya sangat tipis. Giok hitam tipe kaca. Benar. Giok hitam tipe raja. Sangat langka. Bahkan seukuran ibu jari saja. Harganya sangat mahal. Jika batu ini bisa menghasilkan giok hitam tingkat kaisar. Nilainya sebagai batu mentah. Akan tak terukur. Akan tak ternilai harganya. Siwan, apakah yang kau katakan itu benar? Lin Jiwan. Kamu benar-benar penguntit sejati. Bahkan sekarang, kamu masih keras kepala sampai akhir. Hugh Xuan, aku bertanya-tanya, apa yang diandalkan keluarga Hugh? Ternyata kau membawa seorang pemimpi yang bodoh. Namun, aku bisa memberi kalian semua satu kesempatan lagi. Surat nikah. Hari ini aku akan menggunakan kontrak pernikahan ini untuk membuat kalian bersembilan. Datang dan bermain denganku. Hanya dengan begitu, grup Su kita akan membatalkan serangan terkoordinasi dan memberi grup Singyao kalian jalan keluar. 9 pewaris keluarga Hugh direduksi menjadi mainan bagi Nona sulung Su. Menarik sekali. kakak. Sukianan ini sudah keterlaluan. Aku akan membunuhnya. Jangan. Jangan bertindak gegabah. Siwan, apa yang baru saja kau katakan tentang batu ini? Bahwa nilainya tak terukur. Apakah itu benar? Kalau begitu ini pasti bisa membantu grup Singyao mengatasi beberapa kesulitan. Tapi bagaimana jika? Tidak ada kata bagaimana jika, kakak, percayalah padaku. $1 juta untuk ketiga kalinya. Terjual. Selamat Nona. Anda telah membeli batu mentah berharga ini, seharga 1 juta. Nah, mari kita lanjut ke segmen pemotongan batu. 2 batu pertama, keduanya bisa dipotong secara gratis, menggunakan alat kami. Aku duluan. Jika batu ini menunjukkan adanya giok, Nona Jiang, jika Anda ingin memakan dagingnya, setidaknya biarkan kami mencicipi kuahnya. Tentu saja tidak masalah sama sekali. Ini mustahil. Judi batu itu hanyalah masalah keberuntungan. Jangan mengorbankan gambaran besar demi keuntungan kecil.
Aku ingin melihat benda macam apa yang dihasilkan batu pilihan Lin Jiwan. Itu sebenarnya. Sampah yang kau anggap sebagai harta karun. Kau benar-benar pemimpi. Jika ini bisa menghasilkan giok hitam tipe kaca kekaisaran, aku akan memakan sampah ini sepotong demi sepotong. Sepakat, Sukyanan. Jika sampah ini benar-benar menghasilkan giok hitam tipe kaca kekaisaran, kamulah yang akan memakan sampah ini. Dan jika tidak, maka aku akan, baik, akan kuberi kau muka sebesar itu. Ini tidak lebih dari batu hitam. Kakak sudah kubilang dari dulu. Lin Xuan ini tidak bisa diandalkan. Kamu saja yang tidak mau percaya padaku. Sukyanan, jangan mendahului dirimu sendiri dulu. Taruhan kita masih berlaku kan? Tentu saja itu berlaku. Tuan Dong, tolong lihatlah. Apa ini? Ini, The film was translated and narrated by M Media. ini benar-benar tampak seperti giok hitam tipe kaca kekaisaran. Aku sudah berkecimpung di industri gio selama bertahun-tahun. Dan ini pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. Hidupku lengkap. Hidupku benar-benar lengkap. Tuan, bicaralah yang jelas sebelum kau mati. Tuan Dong, Tuan. Cepat seseorang kemari. Bawa Tuan Dong keluar dan berikan bantuan medis. Cepat. Lin Jiwan, apa yang kau lakukan pada Tuan Dong? Apa yang kulakukan padanya? Nona sulung, daripada mengkhawatirkan hal itu, kamu seharusnya memikirkan bagaimana kamu akan memakan sampah itu. Itu hanya giok hitam, bahkan jika itu tipe kaca kekaisaran. Lalu kenapa kau menghabiskan 1 juta? Dan kau mungkin bahkan tidak balik modal. Nona Su, kamu benar-benar meremehkannya. Batu tunggal ini saja bernilai lebih dari 100 kali lipat. Memang benar begitu. Aku juga sudah lama di industri giok. Giok hitam varietas N sudah langka. Tapi giok hitam tipe kaca kekaisaran ini belum pernah terdengar. Aku takut harganya bisa mencapai angka yang fantastis. Lalu kenapa? Itu hanya giok yang tak ternilai. Dan tetap tidak bisa menyelesaikan masalah grup Xingyao saat ini. Mari kesampingkan itu untuk saat ini. Nona sulung, semua orang masih menonton. Mengenai batu di tanah ini, apakah itu akan tetap di sini atau menjadi makan malam? Lin Jiwan, apa yang membuatmu begitu sombong? Apakah kau berani bertaruh denganku? Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di antara kita, siapapun yang memperkirakan nilai giok yang lebih tinggi, dialah pemenangnya. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Tapi taruhannya tidak boleh semudah itu diselesaikan. Lalu apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika aku kalah, aku akan menggorok leherku sendiri dan melepaskan statusku sebagai pewaris grup Xingyao. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya harus memenuhi syarat sebelumnya, tetapi kamu juga harus mencabut blokade pada bahan mentah grup Xingyao dan menyerahkan 60% saham grup Su. Itu adalah kartu emas pimpinan grup Xingyao. Hu Xingyao benar-benar hanya memberikannya kepada orang luar ini. Dia benar-benar nekat menggunakan kartu emas pimpinan grup Xingyao untuk bertaruh melawan nona sulung keluarga Su. Itu benar-benar keberanian yang luar biasa. Mari lanjutkan taruhan batunya. Lin Xuan, kamu benar-benar berani menggunakan kartu emas pimpinan grup Xingyao untuk bertarung. Siwan, apa kau benar-benar akan bertaruh melawan Sukyanan? Jangan khawatir kakak, malam ini aku akan memastikan dia hancur. Sepertinya keseruan di sini benar-benar sedang memuncak. Kalau begitu mari kita keluarkan barang lelang berikutnya. Nah, batu mentah ini ditambang dari tambang giok terbesar di Kerajaan Selatan. Tawaran awal 500.000, 600.000, 700.000. Nona Su, potongan giok ini terlihat cukup bagus. Coba lihat. Aku telah mempelajari seni giok sejak muda. Lin Jiwan itu, apa yang dia punya untuk bersaing denganku? Batu mentah ini. Aku tahu sekilas ini akan menjadi temuan besar.
Aku menawar 1 juta. 1 juta. Siwan, Sukianan telah menawar 1 juta. Apa kau ingin melanjutkannya? Jangan khawatir, kakak batu ini tidak sepadan. Lin Xiwan, Sukianan mungkin punya karakter yang buruk, tapi dia sangat berpengalaman dalam perhiasan dan giok. Apa yang terjadi tadi hanyalah keberuntunganmu. Tapi keberuntungan tidak akan selalu berpihak padamu. Kurasa kamu benar-benar sudah kehilangan akal. Kakak ketujuh, tunggu dan lihat saja. Hari ini aku akan mendapatkan Grup Siu 60% saham. Nah lanjut, barang lelang berikutnya. Tawaran awal 500.000. 700.000, 800.000, 1 juta. Terjual, selamat Nona Su. Baik, barang berikutnya. 800.000, 1 juta. 1.100.000. 2 juta. 2 juta. Lin Jiwan. Batu mentah terpenting dalam lelang ini. Sudah kubeli. Apa yang akan kau gunakan untuk mengalahkanku? Begitukah ya, itu masih harus dilihat. Nona Su. Kalau begitu izinkan aku mengucapkan selamat sebelumnya karena telah memenangkan grup Xingyao The film was dan mendapatkan 9 selir pria and juga. narrated by M Media. Selamat Nona Su. Lin Xiwan, apa kamu lihat? Inilah kesenjangan antara kamu dan masyarakat kelas atas. Bahkan jika ibumu menggait miliarder. Apa artinya itu? Sekarang mari lanjut ke barang berikutnya. Ini, Ada apa Siwan? kakak, kita harus membeli kumpulan batu mentah ini. Tapi menurut aturannya, kumpulan batu terakhir biasanya adalah yang paling tidak berharga dari semuanya. Kakak, Baiklah. Aku percaya padamu. Nona Su. Menurutku si bodoh Lin Jiwan itu pasti sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Semua orang tahu bahwa barang-barang terakhir di sebuah lelang hanyalah tumpukan sampah. Dan orang ini malah berkata, dia ingin memborong semuanya. Begitulah orang-orang dari kalangan bawah. Apa boleh buat? Jangan khawatir. Karena dia sangat menginginkannya. Kami pastinya tidak akan membuatnya semudah itu baginya. Bagus sekali Nona Su. Hadirin sekalian, selanjutnya kita telah mencapai akhir lelang kita. 2 lot batu terakhir ini. Lot pertama terdiri dari 5 batu mentah. Dengan tawaran awal 100.000. Aku menawar 1 juta. Batu-batu ini hanya disertakan untuk melengkapi katalog lelang. Gadis ini benar-benar menawar 1 juta. Jika dia tidak gila, bagaimana mungkin dia bisa mempertaruhkan statusnya sebagai pewaris grup Xingyao melawan Nona Su? Dia pasti kalah. Aku menawar 5 juta. Lin Jiwan. Aku sudah membeli tumpukan batu mentah tingkat atas. Untuk batu-batu sisa ini, aku akan bersenang-senang denganmu. Nona Su, 5 juta ini tentu saja hanyalah hal sepele bagi grup Su. Tapi untuk Lin Jiwan, jika dia ingin membawa batu-batu ini pergi, itu tidak akan semudah itu. $10 juta. 10 juta. 10 juta. Benar-benar boros. Mengandalkan warisan dari keluarga Huiku hanya untuk bertindak ceroboh seperti itu. Tenang kakak ketujuh. Mari kita tunggu dan lihat saja. Lin Jiwan. Aku menghabiskan uangku untuk tumpukan harta. Sementara kau menghabiskan 10 juta untuk tumpukan sampah. Aku tidak menyangka ada tamu VIP yang akan menawar 5 batu terakhir ini. Mari kita berterima kasih kepada wanita ini dan memintanya membuka batu-batu itu di tempat. Tunggu dan lihat saja kakak.
Aku tidak butuh, aku akan melakukannya sendiri. Lin Jiwan, sepertinya kau berniat mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Gadis. Aku ingin menjadi muridmu. Tuan Dong, Anda akhirnya sadar. Anda datang di saat yang tepat. Gadis ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, baru saja membeli tumpukan rongsokan. Tunggu saja, dan tonton pertunjukannya sebentar lagi. Jangan bicara sepatah kata pun. Kurasa aku merasakan aura giok kelas kekaisaran. Apa? Giok tingkat kekaisaran. Perasaan ini, aku hanya merasakannya sekali 20 tahun yang lalu, di konvensi giok. Itu adalah konvensi di mana Raja Giok dunia diresmikan. Perhatikan baik-baik. Giok ungu tingkat kekaisaran. Ini mustahil. Aku hanya pernah mendengar giok ungu dengan kualitas The seperti ini. film was Teman mudaku, aku harus translated menjadi and muridmu narrated by M Media. dan mengabdikan diriku untuk mempelajari jalan giok. Tuan itu tidak akan berhasil. Tidak perlu mengambil murid. Lihat giok tipe kaca kelas kekaisaran ini. Itu bisa dibuat menjadi gelang atau kalung sesuka hati. Nilainya akan sangat tak terhitung. Ya, tentu saja. Siwan, Master Giok terkemuka di Haichen, benar-benar menjadikanmu sebagai gurunya. Lin Jiwan, kau sudah menemukan satu giok tipe kaca ungu tingkat kekaisaran. Apa kau benar-benar berharap menemukan yang kedua? Giok hijau cerah kelas atas ini sangat jernih dan berkilau memancarkan cahaya. Ini juga akan menghasilkan harga yang tinggi. Mustahil, benar-benar mustahil. Aku sudah memeriksa tumpukan ini. Bagaimana mungkin ada giok tak ternilai di sini? Lin Jiwan, trik apa yang kau gunakan? Mungkin Anda hanya kurang berwawasan, Nona Su. Tunggu saja. Bersiaplah untuk menyerahkan sahammu di grup Su. Giok tip kaca kekaisaran, hijau cerah tingkat atas. Setiap potongannya sangat berharga. Kelompok ini bernilai lebih dari 10 juta. Nilainya 100 kali lipat dari itu. 100 kali lipat. Nilainya jauh lebih dari 100 kali lipat itu. Nona Su, sudah waktunya bagimu untuk menghormati taruhan kita. Aku tidak terima ini. Aku ingin membelinya. Aku akan menghabiskan 10 juta dan membeli semuanya. Sayangnya itu tidak mungkin, Nona Su. Aku baru saja menerima kabar dari penyelenggara. Tumpukan batu mentah terakhir ini, tawaran awalnya adalah 20 juta. 20 juta baiklah. Siapa yang berani menawar melawanku? Lin Jiwan. Aku bertekad untuk mendapatkan tumpukan ini. Apa yang kutemukan pasti akan lebih baik darimu. Anda benar-benar murah hati dengan uang Anda, Nona Su. Maka aku tentu saja akan menyerahkannya kepadamu. Seseorang kemari. Buka semuanya. Semuanya. Nona Su, bukankah kita harus memenuhi kontrak dulu? Nona Su, Nona Su, Nona Su. Nona Su. Siwan, terima kasih. Jika bukan karenamu, grup Xingyo tidak akan pernah selamat dari krisis ini. Kontrak 60% dengan grup Su. Itu milikmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kita adalah keluarga. Ini adalah hal yang seharusnya kulakukan. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap ingin berterima kasih padamu.
Kakak. Aku lihat kau sama saja dengan ayah. Dasar budak cinta. Mudah sekali terpengaruh. Gadis kecil. Aku akui kau memang sangat cakap. Tapi, jika kau ingin aku dan saudara-saudara lainnya menerimamu, itu tidak cukup. Lewati tantangan ini dulu. Siwan. Ibu dan ayah akan pergi berlibur. Ayo kita antar mereka. Ayah, kami telah menyelesaikan serangan, terkoordinasi dari grup Su, dan berhasil memenangkan 60% saham grup Su. Ayah, Jiwan sudah kembali. Jiwan, aku dengar tentang apa yang terjadi. Kau menanganinya dengan sangat baik. 60% saham grup Su, saham kini ada di tangan kita. Bagi mereka, ini adalah pukulan yang telak. Ayah, jangan memikirkannya lagi. Selama ayah dan ibu bahagia. Lin Xiwan masih belum lulus ujian kami. 7 kecil, bagaimana bisa kau bicara begitu? Xiwan adalah keluarga. Dia akan bersama kita seumur hidup. The film was translated and Aku tidak peduli. narrated by M Lagi pula Media. kakak kedua dan aku masih belum setuju. Saudara-saudara yang lain juga belum ada yang setuju. Baiklah. Singkat cerita saja. Beban berat grup dan saudara-saudaramu kini ada di pundakmu, Xiwan. Semoga berhasil. Adik kecil. Kau melakukan pekerjaan yang hebat. Di lelang diam. Siwan. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Kakak, ada apa? Kau tahu ayah punya adik laki-laki kan? Ayah sudah menyebutkannya, aku tahu. Ayah awalnya berniat untuk menyerahkan grup Xingyao kepada kita, tapi karena campur tangan Hue Fugui, hal itu tertunda sampai sekarang. Namun, sampai kau muncul, Apa maksudmu? Ini adalah jalan terakhir ayah. tidak juga. Grup Su, alasan mereka bisa menyaingi grup Xingyao kita, sebagian besar karena Hue Fugui. Dia tidak akan menyerah. Apa yang bisa kulakukan? Apakah kosmetik yang kuminta untuk kau siapkan sudah siap? Hampir saja. Semuanya akan siap besok. Kerja bagus. Aku akan meracik obatmu, tunggulah aku. Kakak, ini obat herbal yang secara khusus kubuat untukmu. Minumlah. Kakak, obatnya pahit. Minumlah pelan-pelan. Rasanya manis karena Siwan yang menyeduhnya. Terima kasih Siwan. Kakak, Aku tidak ingin menjadi kakakmu. Aku ingin menjadi kekasihmu. Kakak kedua. Menurutmu apa yang sedang dilakukan Lin Xiwan dengan kakak tertua kita? Maksudmu berkencan? tapi Kakak. Lin Xiwan, apa yang kau lakukan di sini bersama kakakku? Kakak, kau benar-benar percaya dengan ucapan wanita ini? Pria dan wanita berduaan di dalam kamar. Siapa yang tahu apa yang mungkin dia lakukan padamu? kenapa kau masih memperlakukanku seperti orang asing? Saudara ayah Hu Fugui telah menyatukan sekelompok eksekutif senior untuk melawan grup Xingyao. Jika kau bisa melindungi perusahaan darinya, hanya saat itulah aku akan mengakui bahwa kau adalah bagian dari keluarga Hu kami. Ya,
Jika kau bisa membuat Hui Fugui mundur, aku akan mengakui statusmu secara resmi. Para kakak percayalah padaku. Aku pasti akan berhasil. Kakak percayalah padaku. Aku percaya padamu. Lin Xiwan, kau adalah satu-satunya pewaris yang ditunjuk ayam. Jika kau bahkan tidak bisa menangani krisis kecil ini, posisimu tidak akan bertahan lama. Kakak, ayo pergi. Hui Fugui mengadakan rapat dewan direksi besok. Jelas sekali dia sudah bersiap. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa kalian semua menargetkan Siwan? Dia jelas sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Ayah secara khusus menunjuknya sebagai pewaris grup Xingyao. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi kemunduran kecil ini, bagaimana dia bisa mewarisi keluarga Hui? Justru karena itulah, kita harus lebih mengujinya. Bukankah ayah juga bilang, biarkan dia memilih salah satu dari kita bersembilan untuk dinikahi. Mengenai dengan siapa dia berakhir, itu akan bergantung pada kemampuannya sendiri. Masuklah. Kakak, kenapa kau ada di sini? The film was translated and narrated by Siwan. M Media. Para direktur perusahaan sedang mengadakan pertemuan di Klub Jinghao hari ini. Ikutlah denganku. Bukankah pertemuan tadi seharusnya adalah rapat dewan direksi? Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Hui Fugui. Dia telah mengumpulkan sekelompok direktur senior. Mereka mengadakan pertemuan pribadi di sana. Aku curiga, dia ingin melakukan kudeta terhadap grup Xingyao. Kudeta. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Kakak, aku di sini. Siapa ini? Putri Hui Fugui Hui Jiamei. Apa yang dia lakukan di sini? Dulu saat ayah merintis bisnis, dia memberikan Hui Fugui dan kerabat kita cukup banyak saham. Hui Fugui ingin aku menikahinya, agar dia bisa mengendalikan perusahaan. Ayo, mari kita lihat. Hui Jiamei Putri Hui Fugui. Kakak. Siapa ini? Kau tidak perlu mengatakannya, aku sudah tahu. Ini pasti sih pemimpi terkenal itu. Anak pelayan itu kan? Aku datang ke sini kali ini untuk membawamu ke klub Jinghao guna membahas bisnis. Urusan apa yang mungkin kumiliki denganmu? Kakak, aku tidak hanya datang ke sini untuk menjemputmu. Apa kau tidak penasaran? Mengapa para direktur senior itu mengadakan pertemuan ini? Aku dengar bahwa kau mendaftarkan perusahaan bernama Jiwan Cosmetics. Itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Siwan dan aku. Perusahaan itu juga menggunakan formula milik Siwan. Apa hubungannya itu denganmu? Lalu bagaimana dengan keuntungannya? Bukankah seharusnya dibagikan sesuai dengan saham kita? Kalianlah yang ingin memotong divisi kosmetik saat itu. Sekarang setelah aku menghasilkan uang, kalian ingin datang dan mengambilnya secara gratis, bukan? Kita tidak perlu membaginya. Namun, aku khawatir posisimu sebagai direktur tidak akan aman lebih lama lagi. Kecuali kau bersedia menikah ke dalam keluarga kami. Baiklah. Wanita tak tahu malu. Beraninya kau. Kau hanyalah anak angkat dari keluarga Hugh kami. Kau benar-benar berpikir kau adalah tuannya sekarang. Dan kau si pemimpi. Cepat atau lambat akan kusir. Siapa yang memberimu hak untuk mewakili keluarga Hui? Siapa yang memberimu hak untuk mewakili ayahku? Beraninya kau memukulku. Tunggu saja. Aku akan membuatmu diusir dari grup segera. Kau bertarung dengan sangat baik. Klub Jinghao. Karyawan wanita. Hui Fugui adik laki-laki Hui Xingyao.
Jiamei, bagaimana pembicaraanmu dengan kakakmu? Lihat saja sendiri, itulah yang dilakukan kakakku tersayang dan anak pelayan itu kepadaku. Anak pelayan itu benar-benar berani memukulmu. Benar-benar lancang. Yixuan, kau terlambat. Siapa ini? Aku adalah orang yang kalian sebut, anak dari pelayan itu. Lin Xiwan, pewaris grup Xingyao. Kau benar-benar bernyali. Kita pernah bertemu sebelumnya, aku mengenalimu. Karena kita sudah bertemu, kau harus tahu bahwa aku memenangkan taruhan terakhir kita. Kalian berempat harus mengundurkan diri karena malu. Kau. Hitam di atas putih, sudah ada, kau tidak bisa mengelak. Jadi, kau hanyalah gadis ingusan yang belum tahu apa-apa. Aku dengar, merek kosmetik baru Yixuan juga memiliki sahammu di dalamnya. Yixuan, aku ingin kau menjelaskan ini padaku. Mengapa The aku film was harus menjelaskan translated and narrated by M merekku Media. sendiri kepadamu? Sebagai direktur grup Xingyao, berani menggigit tangan yang memberimu makan. Konyol. Mengapa properti milikku harus menjadi milikmu? Cukup semuanya, jangan bertengkar. Lin Jiwan, berani bertaruh dalam permainan biliar. Jika aku menang, perusahaan kosmetik itu akan diganti namanya dan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Siwan. Baiklah, aku terima taruhan itu. Gadis ini, entah dia polos atau pura-pura bodoh, dia mungkin belum tahu. Nona Jiamei adalah juara biliar 5 kali berturut-turut di kota Haichen. Dia Itu masih harus dibuktikan. Selamat host, Anda mencoba bermain biliar untuk pertama kali. Anda telah mendapatkan tangan kanan emas. Luar biasa, ini persis seperti yang kubutuhkan. Lin Jiwan, kupikir kau tidak akan berani menerima tantangan ini. Aku tidak menyangka kau datang ke sini hanya untuk mati. Karena begitu keadaannya, maka aku pasti akan memberimu pelajaran. Koin ini. Jika muncul angka, kau yang memukul. Jika muncul gambar, aku yang memukul. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. hanya dengan melihat posisi berdirinya, aku bisa tahu kemampuan biliar gadis ini. Biasa-biasa saja. Bakat alami Nona Jiamei tidak tertandingi. Lin Xiwan tamat riwayatnya kali ini. Lin Jiwan, dengan pukulan seperti itu kau terlihat seperti kata. Kau pikir bisa langsung masuk dari pukulan awal? Bagaimana ini mungkin? Itu combo 3 bola dalam satu tembakan. Itu adalah gerakan khas juara dunia yang hanya digunakan di sirkuit internasional. Itu keberuntungan, ku bilang itu hanya keberuntungan. Ayo kita lanjut minum. Terima kasih banyak. Sekarang giliranmu yang hancur. Baik, biar kutunjukkan kemampuan sebenarnya. Sekarang, berlututlah dan minta maaf pada Nona Jiamei. Kami mungkin menyisakan saham untukmu dan Direktur Hue. Tidak perlu repot-repot. Beberapa orang berpikir mereka bisa menandingi Nona Jiamei. Nona Jiamei, jika dia kalah, biarkan dia menemaniku malam ini, bagaimana? Sesuai keinginanmu. Lin Jiwan, bagaimana rasanya menyaksikan sebuah keajaiban? Menurutku taruhannya terlalu rendah.
Kita harus menaikkannya. Ingin menaikkan taruhan. Katakan pada aku semuanya, apakah aku harus menaikkan taruhannya atau tidak? Tidak peduli seberapa besar gadis ini, menaikkan taruhan. Dia tidak bisa lolos dari kekalahan hari ini. Itu tentu saja mungkin. Namun aku khawatir. Kau tidak memiliki banyak Han yang menarik bagi kami. Katakan padaku, bukankah kalian semua menginginkan fakta bahwa aku adalah pewaris grup Xingyao? Aku juga memegang 60% saham di grup Su. Jadi hari ini aku pertaruhkan semuanya. Aku bertaruh melawan saham Hu Fugui di grup Xingyao. Siwan. Bahwa Hu Xingyao itu akan melupakan masa lalu dan menyerahkan grup itu padamu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam hari ini. Grup ini akan diserahkan kepadaku dan putriku yang akan mengambil alih. Jiamei, Ayah, tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Kita akan mengambil alih kendali penuh grup Xingyao. Mulai sekarang grup Xingyao akan berganti nama menjadi Hu Corporation. aku mengerti. The film was translated Jangan khawatir, Kakak. and Aku tidak narrated akan by kalah. M Media. Tembakan 7 rel. Itulah Nona Jiamei. Teknik seperti itu sungguh mengesankan. Itu tembakan yang sulit. Mari kita lihat bagaimana pemimpi ini berhasil memasukkannya. Lin Jiwan. Jika Hyu Iksuan bersedia menjalin aliansi pernikahan denganku, taruhan kita sebelumnya bisa dianggap batal demi hukum. Pernikahan adalah keputusan hidup yang besar. Itu harus diserahkan pada pertimbangan kakakku sendiri. Bagi orang lain, untuk ikut campur, hanya akan menghancurkan hidupnya. Terutama seseorang sepertimu, katak yang ingin memakan daging angsa. Kau. Giliranku. Lihat posisi gadis itu. Tidak mungkin dia bisa memasukkannya. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh juara dunia. Dia benar-benar berhasil. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pukulan seperti itu, bahkan aku pun tidak bisa melakukannya. Bagaimana kau melakukannya? Apa yang mustahil dari hal itu? Teruslah menonton. Aku sudah bertahun-tahun datang ke aula biliar ini. Sejak pertama kali dibuka, aku belum pernah menemui siapapun dengan keahlian setinggi itu. Bahkan seorang juara dunia tidak akan bisa melakukan tembakan seperti itu. Sahamku. Grup Xinyaoku. Kau. Ayah. Ayah, aku. Kau benar-benar mengecewakanku hari ini. Ayah. Direktur Hue. Nona Hui para tetua. Bisakah kita memenuhi ketentuan taruhan? Kau curang. Taruhan ini tidak sah. Curang. Bagaimana aku curang? Itu curang. Dasar jalang, jangan pernah berpikir untuk memanfaatkan keluarga Hyu. Kau curang. Direktur Hue sangat marah karena kecuranganmu hingga dia pingsan. Itu benar. Kau putri seorang pelayan. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Sepertinya hari ini, kalian telah memutuskan untuk mengingkari kesepakatan. Dan jika kami melakukannya, apa yang bisa kau lakukan? Gadis. Di dunia ini, kekuatanlah yang berbicara. Kekuatan. Aku mungkin dulu tidak punya apa-apa. Tapi sekarang, karena kalian sudah
menyerahkan semua saham grup Xingyao kepadaku. Kalian akan patuh memenuhi kontrak. Jika tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Dasar udik. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti ini? Aku tidak akan menerima ini. Nona Jiamei. Siwan. Aku mencintaimu. Kakak, Masih memanggilku kakak. Bukankah sudah saatnya kau mengubah cara memanggilku? apa yang kau katakan? Ada apa Siwan? Sukyanan menyewa orang untuk menculik kakak-kakakku. Ayo pergi. Lin Jiwan, kau benar-benar datang. Sudah kuduga, kau tidak mungkin membiarkan kakak-kakakmu begitu saja. Tapi hari ini, bukan kau yang akan membawa mereka pergi. Sebelum ayah meninggal, dia mempercayakanku untuk menjaga saudara-saudara saya. Aku pasti akan membawa mereka pergi hari ini. Aku tahu kemampuan bela dirimu lumayan. Namun, seorang Grandmaster bela diri, kau bisa mengalahkan salah satunya. Kau dan The Yixuan film was telah translated merugikan grup and So, narrated by 60% saham M-Media. kami. Ayahku dipaksa untuk mundur. Semua rencanaku telah hancur berantakan. Hari ini aku akan mengambil nyawa kalian berdua. Dan kemudian aku akan melarikan diri ke luar negeri. Siwan. Bertemu denganmu dalam hidup ini sudah cukup. Kakak. Karena kalian berdua begitu saling mencintai. Mengapa aku tidak melakukan kebaikan untuk kalian? Dan mengirim kalian berdua ke kematian bersama-sama? Sukyanan. Jika kau menyerahkan saudaramu sekarang juga dan berlutut untuk mengakhiri hidupmu sendiri dengan patuh, mungkin akan kuampuni mereka. Jangan pernah bermimpi. Lin Jiwan, kau menghalangi pernikahanku dengan keluarga Hyu? Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat. Seharusnya kau sadar akan posisimu sendiri dari semua hal. Seharusnya tidak. Bagaimana mungkin kau juga seorang Grandmaster? Sekarang biarkan aku menunjukkan kekuatan asliku. Aku salah, tolong ampuni saya. Aku mohon, ampuni aku. Kakak. Yixuan. Kakak. Jiwan. Selamat karena telah melewati setiap ujian. Sekarang kau dan kakak Yixuan akhirnya bersatu. Doaku untuk kalian berdua. Siwan. Maukah kau menikah denganku? Aku akan